datang di video edukatif PPKN bersama saya, Faizatul Syawalina Azahra, yang akan membahas salah satu permasalahan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial bukanlah hal baru, namun realita ini masih menjadi tantangan besar di tengah pembangunan dan kemajuan zaman. Apa itu kesenjangan sosial? Apa sih penyebabnya dan bagaimana kita sebagai pelajar bisa ikut berperan mengatasinya? Mari kita bahas bersama. Kesenjangan sosial adalah kondisi ketika terdapat perbedaan mencolok antara kelompok masyarakat dalam hal akses terhadap sumber daya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk kerja. Sebagai contoh, di satu sisi, kita melihat masyarakat yang dapat menikmati fasilitas pendidikan tinggi dan canggih, namun di sisi lain masih banyak warga yang harus berjuang keras demi kebutuhan dasar seperti makan dan bahkan juga tempat tinggal. Perbedaan ini sering memunculkan ketidakadilan dan menghambat pembangunan yang merata. Permasalahan kesenjangan sosial tidak lepas dari perhatian negara. Hal ini tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata pelihara ini yang diputarbalikkan. Dipelihara itu kan artinya seperti ternak, dikembangbiakkan. Makanya itu fakir miskin dan anak terlantar makin banyak di Indonesia. Dan ini diakui oleh BPS yang katanya kemiskinan turun, pengangguran turun. Padahal bukan turun, turun-temurun. Bapaknya miskin, anaknya semua ikut miskin, turun-temurun. kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah perdebatan tingkat pendidikan. Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung sulit untuk mendapatkan pekerjaan layak, sehingga penghasilannya pun juga terbatas. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Ketika kekayaan hanya terpusat pada segelintir orang atau kelompok, maka sebagian besar masyarakat akan tertinggal. Yang ketiga, akses yang tidak merata terhadap fasilitas dan teknologi. Masyarakat di kota besar bisa dengan mudah menikmati layanan digital, namun di desa, koneksi internet saja masih sulit didapatkan. Faktor keempat, pengaruh globalisasi dan teknologi yang memperluas peluang, namun hanya bagi yang mampu saja yang bisa mengaksesnya. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang belum merata, terutama dalam pembangunan daerah, pendidikan, dan juga kesehatan. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya di Sekolah Satu Atap Ondo Ondolu. Wakil Kepala Sekolah Satu Atap Batui 5, Ismawati mengaku sejak berdiri tahun 2005, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan infrastruktur seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama. Untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, para siswa harus bergantian atau bergiliran agar bisa mengikuti program Kemendikbud tersebut. Kesenjangan sosial tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga terhadap stabilitas sosial yang ada di masyarakat. Pertama, kemiskinan ekstrim. Kesenjangan yang tajam menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Yang kedua, kecemburuan sosial dan konflik. Karena rasa tidak adil bisa menimbulkan ketegangan antar warga. Ketiga,
Diskriminasi dalam pelayanan publik. Warga dari golongan tertentu mungkin sulit mendapatkan pelayanan, kesehatan, atau pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, hilangnya solidaritas sosial. Ketika perbedaan makin mencolok, kepedulian terhadap sesama bisa berkurang. Dan meski menjadi tantangan besar, kesenjangan sosial tetap dapat diatasi melalui berbagai upaya. Antara lain, upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pemerataan pendidikan. Memastikan semua warga mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan juga berkualitas. Yang kedua, menjalankan program bantuan sosial seperti BLT, KIP, atau subsidi untuk keluarga yang tidak mampu. Ratusan warga Kampung Serap Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok rela antre untuk bisa mendapatkan BLT tahap kedua. Warga menerima bantuan uang tunai Rp900.000 berupa BLT BBM Rp300.000 dan juga bantuan sembako senilai Rp600.000. Bantuan ini digabungkan dengan bantuan yang mereka terima untuk bulan Desember. Petugas fasilitator Kelurahan Tirtajaya mengatakan BLT ini sebanyak 919 keluarga penerima manfaat yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi rakyat kecil seperti pelatihan modal usaha dan juga dukungan koperasi serta UMKM. Yang keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur di semua daerah agar tidak hanya kota besar saja yang maju. Dan tentu saja, penanaman nilai kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat. Lalu, apa peran kita sebagai pelajar? Sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa memulai dari diri sendiri. Salah satu contohnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa berkontribusi pada bangsa. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang ekonomi ataupun sosial. Sikap peduli dan solidaritas yang kita bangun sejak dini adalah kunci untuk masa depan yang lebih adil. Kesenjangan sosial adalah tantangan nyata, namun dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kita sebagai pelajar, Indonesia yang adil dan sejahtera bukanlah hanya sekedar impian. Saya, Faizatul Syawalina Az-Zahra, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik dengan kepedulian, pendidikan, dan semangat persatuan. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk belajar.